Oke, teman-teman semuanya, kali ini kita akan menindaklanjuti ya sebagai SIP editor nih, terutama buat Bapak Ibu yang memang bertugas ya sebagai SIP editor atau diamanahi sebagai SIP editor. Eh, Kita akan mengeksplor sedikit tentang submission. Jadi ini tampilan submission kita ya Bapak Ibu. Jadi ada empat tampilan yang bisa kita explore. Dan ini biasanya eh, akan ada perbedaan ketika editor dengan reviewer secara tampilan, ya. Nah, tentu saja antara sip editor dengan editor itu tugasnya berbeda. Kalau kita itu nanti yang akan menugaskan siapa yang akan mengelola artikel ini sampai akhir. Artinya kita akan menunjuk ya siapa editornya. Nah, di sini ada empat ini kita yang akan kita lihat itu adalah yang unassigned-nya dulu. Jadi yang unassigned ini adalah tugas dari si editor ya. Jadi Bapak Ibu nanti yang bisa dilakukan itu adalah yang pertama kita cek dulu si artikel ini apakah secara scope itu udah sesuai atau tidak ya. Nah, apabila misalnya jurnalnya Bapak Ibu itu mengharuskan misalnya harus melampirkan hasil Turnitin dan sebagainya itu bisa aja sebenarnya dari si editor yang ngecek. Tapi kalau misalnya itu tugas-tugas itu mau diamanahkan untuk editor itu juga nggak apa-apa ya. Nah, kalau saya biasanya itu paling tidak saya ngecek judulnya. Apakah judul artikel ini sesuai dengan skop jurnal kita atau tidak. Ya, jadi pembelajaran ini dan sebagainya ini masuk ya. Jadi setelah itu tugas saya adalah saya menugaskan editor saya ya salah satu editor kami itu yang kira-kira memiliki kepakaran itu di areal ini. Nah, ini kalau ini kan tentang apa ya istilahnya itu sebuah media ini karena kan computer based instruction ya. Nah ini kaitannya tentang yang apa namanya teknologi pembelajaran juga. Itu jadi nanti saya akan menugaskan salah satu editor saya. Nah caranya adalah kita assign. Nah ini ada beberapa editor yang saya yakini memiliki kapasitas semua di bidangnya masing-masing. Tapi biasanya kami menugaskan apa namanya yang tentang kaitannya tentang teknologi pendidikan itu ke saudara Farisco ya. Nah, ini kita centang di situ dan ini tidak usah dicentang ya karena ini nanti kalau misalnya kita centang ini hanya dia sampai hanya merekomendasikan saja. Tidak bisa mengurus artikel ini sampai akhir ya sampai dijadwalkan masuk publish ya. Nah, itu makanya tidak usah dicentang. Ini perlu ini kita editorial assignment. Nah, nanti OJS itu akan memberikan tulisan seperti ini secara otomatis ya. Lalu kita oke. Nah, sudah ini artinya artikel ini sudah memiliki editor ya. Editornya sendiri adalah Muhammad Farisco Irfan. Dan saya selalu menyarankan ya buat Bapak Ibu editor untuk selalu ngecek editorial history dari sebuah artikel. Jadi kita kalau misalnya kita ngecek eh, sebuah artikel itu pastikan kita cek misalnya dia submitnya itu kapan, terus eh, tindak lanjut dari petugas-petugas selanjutnya misalnya reviewer atau editor itu kapan itu bisa kita cek di sini. Nah ini kita sudah memberikan tugas dan sebenarnya sudah selesai ya tugas kita sebagai CP editor. Nah jadi yang tadinya si artikel ini itu eh, ada di unassigned, sekarang dia udah pindah ya. Pindahnya itu ke eh, queue-nya si editor tadi yang Muhammad Farisco ya. Nah, jadi kalau misalnya di queue kita ini adalah tugas yang kita diberikan amanah. Nah, sebenarnya kalau si editor itu bisa aja Bapak Ibu untuk menugaskan dirinya untuk mengelola sebuah artikel gitu sebagai editor bisa aja. Tapi kalau misalnya ada yang lain gitu yang memiliki kepakaran yang lebih oke atau misalnya
lebih sedikit gitu, artinya itu artikel yang dikelola itu sedang tidak banyak, itu mending di apa namanya, dialihkan aja gitu, ditugaskan, diamanahkan ke editor yang lain. Nah, itu di sini jadi kalau MyQ itu nih artikel yang saya kelola ya, yang saya amanahkan diri saya dalam konteks ini. Oh, ini unsign tadi ya artikel yang masuk gitu dan belum kita tugaskan siapapun sebagai editornya. Dan ini ya si editor tuh harus sering-sering main ke all active. Nah, di all active ini adalah semua artikel yang masuk yang kita bisa cek dia prosesnya sampai mana. Nah, ini kan Wiranda Bayu ini tadi yang ini ya sudah masuk ke submission dan ini ada tanda satu. Ini artinya dia baru di tahap satu, yaitu kita baru aja menugaskan seorang editor gitu di situ. Ini sedang review, ini copy edit ya, sedang proses copy edit dan sebagainya. Nah, nanti kita sebagai sub editor itu perlu ngecek gini nih, kalau seandainya ada hal-hal yang seperti ini, yang ada tanda merahnya. Nah, ini misalnya seperti ini. Misalnya ini. Nah, itu nanti bisa ini dijadikan dasar untuk Bapak Ibu mengingatkan ya kepada editor untuk ngecek. Misalnya ini Umi Handayani ini, kita cek siapa apa namanya, editornya. Nah, ini kan editornya itu Muhammad Farisku, dan ini dia mandeknya itu di apa namanya, di reviewer ya, reviewernya itu tidak merespon. Nah, jadi kita bisa mengingatkan saudara editornya untuk menindaklanjuti. Ya, bisa jadi nanti editornya itu mengingatkan si reviewer atau mengganti reviewer yang sedang ready seperti itu. Jadi diusahakan jangan sampai ada tulisan merah ya, Bapak Ibu. Apalagi misalnya sudah ada yang di tahap-tahap selanjutnya, itu memang seharusnya ditindaklanjuti. Gitu. Dan ini archive ini biasanya terdiri dari yang sudah publish sama yang di decline. Ya. Nah, itu Bapak Ibu di submission, tampilan submission bagi SIP editor, dan langkah pertama yang SIP editor lakukan yaitu menugaskan editor untuk mengelola sebuah artikel yang baru aja masuk sesuai dengan kepakaran.